Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amir Fariza dengan NIM 210-621-618-19 dari Avaring PTB A2-12A. Kali ini saya akan mempresentasikan tekuk kolom mata kuliah mekanika bahan. Yang pertama yaitu penyebab tekuk pada kolom. Kolom bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Terdapat kolom pendek dan kolom panjang. Tekuk biasanya terjadi pada kolom panjang dan terjadi kegagalan karena tidak stabilan, bukan karena kekuatannya. Pada kolom panjang biasanya dimensi dalam arah memanjang jauh lebih besar bila dibandingkan arah lateral. Dikarenakan hal itu terdapat potensi tekuk pada kolom. Dapat dilihat gambar di samping. Gambar ini adalah gambar tekuk pada kolom. Keuntungan pada kolom terjadi karena tekukan, yaitu deformasi arah lateral dari suatu batang. B. Tekuk elastis versus tekuk inelastis. Tekuk elastis adalah kondisi kelangsungan elemen struktur kolom lebih besar daripada kelangsungan kritisnya. Sedangkan tekuk inelastis adalah kondisi kelangsungan elemen struktur kolom lebih kecil dari kelangsungan kritisnya. Tekuk elastis. Menurut Euler, beban kritis kolom diturunkan dari persamaan pada lenturan sebuah batang lurus yang semua seratnya tetap elastis hingga tekuk terjadi, tapi tidak terjadi tekuk lokal. Badan tersebut memiliki dukungan sederhana pada ujung-ujungnya dan diberi gaya aksial konsentris. Bentuk persamaan gaya elastis untuk kolom dengan ujung sendi dan sendi. D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 sama dengan min PCR per EI kalikan Y. D sama dengan D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 plus PCR per EI dikalikan Y sama dengan 0. Bila didefinisikan, K pangkat 2 sama dengan PCR per EI. D pangkat 2 Y per dx pangkat 2 plus K pangkat 2 Y sama dengan 0. Y sama dengan A sin Kx plus B cos Kx. Jika X sama dengan 0, nilai Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan A, 0 plus B. Diperoleh B sama dengan 0. Jika X sama dengan L, nilai Y sama dengan 0. Jika diperoleh 0 sama dengan A sin dalam kurung K, LK. Untuk sin KLK sama dengan 0 diperoleh KLK yaitu sama dengan NI atau K sama dengan N, I per LK. Substitusikan persamaan K per 2 sama dengan PCR per EI, jadi PCR per N per 2 dikalikan Pi per 2 dikalikan EI per LK per 2. Selanjutnya cukup elastis. Untuk menentukan kekuatan kolom dasar, kondisi kolom perlu direalisir dengan beberapa tanggapan. Sifat tegangan tekan sama di seluruh titik pada penampang. Tidak ada tegangan internal. Kolom lurus, sempurna, dan prismatis. Resultan beban kerja melalui sumbu pusat bentang sampai batang mulai melentur. Kondisi ujung harus statis tertentu sehingga panjang antara sendi ekuivalen dapat ditentukan. Teori rendutan yang kecil seperti pada rendutan yang umum berlaku, daya geser dapat diabaikan, serta bentiran atau distorsi penampang lintang tidak terjadi selama lentur. Dengan anggapan di atas, maka kekuatan kolom dasar dinyatakan FCR sama dengan Pi pangkat 2 ET per KL bagi R pangkat 2, di mana FCR yaitu tegangan rata-rata penampang, ET modulus tangan pada tegangan rata-rata penampang, KL per R yaitu angka kelangsungan efektif ujung sendi ekuivalen. Pada keadaan umum, kehancuran akibat tekuk terjadi setelah sebagian penampang lintang meleleh. Keadaan ini disebut tekuk inelastis. Selanjutnya panjang tekuk kolom dengan variasi tempuhan. Panjang tekuk LK batang tekan tergantung pada jenis peletakannya. Contoh, kolom dengan tumbuhan tipik mampu mengekang
ujungnya dari berrotasi dan transisi, sehingga dapat menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan tumbuhan sendi. Berikut garis sentur akibat tekuk dapat lihat dari gambar. Berikut gambar 1 yaitu untuk tumpuan jepit-jepit. Gambar 2 yaitu jepit sendi. Gambar ketiga yaitu roll tanpa rotasi dan jepit. Yang keempat yaitu sendi dan sendi. Yang kelima itu lepas jepit. Yang keenam yaitu roll tanpa rotasi dan sendi. Selanjutnya, untuk tabel dapat dilihat K teoritis dan K desainnya untuk masing-masing tumpuan. Untuk kolom pada struktur portal, faktor panjang tikuknya K dipengaruhi nilai G. Pada salah satu ujung adalah rasio jumlah kekuatan semua kolom terhadap jumlah kekuatan semua balok yang bertemu di ujung tersebut, yang ditulis dengan rumus. Dapat dilihat rumusnya pada gambar. Dengan keterangan ICA yaitu momen inersia titik A, ICB yaitu momen inersia titik B, dan LCA yaitu panjang kolom titik A, LCB panjang kolom titik B, IBA yaitu momen inersia balok titik A, IBB yaitu momen inersia titik balok titik B, LBA yaitu panjang balok titik A, LBB yaitu panjang balok titik B. Untuk tumpuan jepit G sama dengan 1, dan untuk tumpuan sendi yaitu G sama dengan 10. Selanjutnya beban kritis pada kolom. Peralihan antara kondisi stabil dan kondisi tidak stabil terjadi pada gaya aksial khusus yang disebut beban kritis kolom, PCR. Rasio panjang kolom terhadap jari-jari minimum penampang melintang kolom disebut kelasangan kolom, yaitu L per R. Beban kritis kolom langsing panjang dapat dirumuskan yaitu PCR sama dengan PEI per L per 2, di mana E yaitu modulus elastisitas, I momen luasan minimum penampang melintang terhadap sumbu yang melalui titik berat, L yaitu panjang kolom. Selanjutnya beban kritis untuk kolom ideal dapat dilihat pada tabel kecil berikut. Untuk kolom sendi yaitu PCR sama dengan P pekan 2 EI per L pekan 2. Untuk kolom jepit bebas itu PCR sama dengan P pekan 2 EI per 4 L pekan 2. Untuk kolom jepit yaitu PCR 4 P R EI per L pekan 2. Untuk kolom jepit sendi yaitu PCR sama dengan 2,046 Pi pekan 2 EI per L pekan 2. Selanjutnya contoh soal. Untuk satu kolom baja berlubang dengan tinggi diameter mempunyai diameter luar 16 cm dan tebal dinding 3 cm. Tentukan beban kritis kolom. Dapat kita tahu itu D1 sama dengan 16 dikalikan dikurangi 2 dikurangi 2 per 3 yaitu 10 cm, dan E yaitu 2 minus 1 dikalikan 10 pangkat 6 kc per cm kuadrat, dan I yaitu 1 per 64 pi D2 dikurangi D1 sama dengan 1,64 pi R 16 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2 dengan 7,66 cm. Selanjutnya PCR sama dengan pi pangkat 2 2,1 dikalikan 10 pangkat 6 dikalikan 7,66 per 200 pangkat 2 dihasilkan 3969,06 kg. Selanjutnya soal kedua, yaitu suatu tiang kayu 18 dengan tinggi 1,5 meter. Kayu mempunyai modulus elastisitas yaitu 2600 MPa. Tentukan beban kritis dan tegangan kritisnya. Jawab yaitu E-nya itu 26.000 MPa. Untuk I-nya itu 1 per 12 dikalikan 80 dikalikan 120 pangkat 3 sama dengan 1.152.000. Untuk PCR sama dengan 131
1.331.841 ton. Dan untuk estimasi R yaitu 1,36,86 N per milimeter kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.